dokter ngapain ke UGD tengah malam? Yang nyembuhin kan Allah, bukan dokter. Ngapain capek-capek? Ya, maka jawabannya, buat apa sih kita capek-capek ikhtiar? Agar jadi amal soleh. Udah itu. Ya. Bayangin ya, dipilih dibalik. Seumur hidup, keinginan dikabul. Nggak ada yang nggak dikabul. Tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan yang jadi amal. Berarti meninggal bawa apa? Pegel, nggak bawa apa-apa. Atau dibalik, seumur hidup lebih banyak doa yang tidak dikabul. Tapi dengan tidak dikabulnya itu, dia berucap, setiap ucapan, tindakan, perbuatan, semuanya jadi amal soleh yang Allah terima. Meninggal, dia tuh yang paling banyak bekalnya. Lebih terjamin, lebih aman. Walaupun di dunia dia yang difitnah, dia yang dicaci, dia yang dimusuhin, dia yang enggak rugi. Ya. Sedangkan coba lihat yuk, ada orang yang katanya, gak bisa kok materi segala-galanya nih, yuk kita kumpulin harta, yuk kita kumpulin ini. Dia beli apa? Dia beli villa. Yang nikmatin villanya sama si Bibi, berenang tiap hari di kolam ya. Tiap bulan digaji, gak mikirin hisap ya. Yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Mau di aku, gak bisa, nanti ketahuan KPK, ya gak? Tiap bulan mikirin karyawan, ngisi token, lu punya villa ngisi token masa 20.000, ya. Udah gitu tiap akhirnya meninggal, dihisap, repot. Ya. Kok bisa beli makanan banyak? Dia tahu udah makanan dasar banyak-banyak, yang lain cuma bisa beli 1 bungkus, saya bisa beli 1.000 bungkus. Dia tahu, emang perut saya muat beli 1.000 bungkus? Enggak. 1.000 bungkus kan bisa dibesokin, dia kan nggak bisa basi. Kan bisa diangetin, nggak akan seenak beli baru. Mungkin dia tahu ya. Tempe bacem yang nyaris basi, sama steak tenderloin yang harganya 0,5 juta, wagyu, import, bedanya di mana? 5 senti ini, di sini doang. Ya. Kalau udah ketelen, emang kenyang makan tempe, emang kenyang makan daging, beda kenyangnya, sama aja. Apa yang lebih sama? Sama-sama bau keluarnya, ya. Nggak ada makanan mahal. Kok ini kenapa makanan mahal gini? Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Enggak, asli, udah tetap bau. Gitu weh. Ya. Sepatu sebagus-bagusnya, parkir pasti di depan masjid. Nggak mungkin nginjek-injek karpet. Dan pasti lebih susah khusyuk sholatnya yang pakai sepatu bagus daripada yang pakai sendal butut. Ya. Sholatnya pengen di deket pintu aja ya. Sekalian ngeliatin sendal ya. Alhamdulillah. Capek ya. Nang amanah aja. Udah. Nggak rugi. Yang dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah amanah dia yang khianati, dia tuh rugi. Ganjarannya luar biasa nanti di alam setelah kematian. Kitanya kan jadi sakit kok, bismillah. Dari sudut pandang akhiratnya mah bisa jadi gara-gara kepahitan itu dia lebih terjamin surganya. Daripada yang gak pernah dicurangin, gak pernah dikhianati. Enggak. Bukan berarti kita ngarep dikhianatin ya. Istri diselingkuhi, iya pahit luar biasa, didampingi dari nol, tahu-tahu dia nikah lagi dengan yang seumuran anak kalian ya, kayak di film-film azab gitu kan. Tapi Masya Allah, bisa jadi gara-gara kalau misalkan setelah diselingkuhi itu dia tambah dekat sama Allah, bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang suaminya pada setia. Meskipun yang suaminya udah setia, gak usah ditanya bapak kapan selingkuh, ya enggak tuh ya, gak gitu konsepnya bos ya. Udah ya, istilah amanah. Yang selanjutnya kompeten ya. Saya meyakini masalah terbesar kemanusiaan itu bukan kemiskinan, kelaparan, atau kriminalitas. Tapi yang lebih bahaya adalah ketiadaan ilmu atau ketidakinginan mencari ilmu. Punten ya, orang gak ada ilmu, bismillah. Dia mungkin masih bisa lulus, bisa beli kunci, bahkan bisa beli ijazah. Tapi gak punya kemampuan, ya siapa orang mau ngasih kerjaan? Kerja ternyata gak ada kemampuan. Sebulan pecat. Akhirnya gak punya pemasukan, akhirnya jadi lapar gak ada iman, akhirnya nyuri, jadi kriminal. Pakai ilmu beneran. Ilmu itu ibarat mahkota yang tidak terlihat, tapi membuat ucapan kalian ditaati. Ilmu itu seperti harta, ringan dibawa, tapi tidak bisa dicuri. Ya. Gimana cobanya caranya nyuri ilmu? Ya, lagi tidur dicolok gitu kupingnya pakai flash disk, diambil datanya udah nggak bisa. Dan nggak ada Pak Kiai yang jalan tengkleng berat sebelah. Kenapa Pak Kiai? Iya, kebanyakan baca kitab jadi oleng. Nggak ada. Ya, makin banyak ilmu, makin kokoh, bahkan kalau kajian di hadapan anak-anak ya SMA ya, selalu dibilangin, yuk keras sama diri kita sekarang.
Karena kalau kita nggak keras, kalau kita keras sama diri kita sekarang, dunia datang dengan lembut kepada kita. Bersujud bahkan dunia kepada kita. Tapi kalau kita lembek sama diri kita, oh yang lain nggak kerja, nggak belajar, nggak terus ningkatin kemampuan, ya sekolah masih bisa lulus, ya makan masih bisa dikasih sama orang tuanya, udah kepalang sayang, meskipun jadi beban juga tetap dikasih makan, ya. Tapi kalau misalkan nggak keras, kita lembek sama diri kita, dunia yang datang dengan keras kepada kita, dengan pahitnya pengangguran, dengan pahitnya diremehin waktu lagi reunian. Udah, bismillah, keras sama diri kita, ya. Terus belajar, bismillah. Sehingga kata Allah juga, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makin Allah angkat derajat nilainya. Sampai orang ada yang bilang kayak gini, ya. Orang kalau udah sukses, kentut aja dianggap kata mutiara. Tapi kalau belum jadi apa-apa, berucap sebagus apapun justru malah dianggap kentut. Jangan ngomong katanya, bau. Meskipun ya surga kita nggak di mulut orang, ya. Tapi bismillah, kalau sudah, itulah cara terbaik untuk nunjukin diri kita, ya. Daripada semuanya serba aku. Perusahaan ini gede, kan aku yang bangun. Orang itu jadi soleh, kan aku yang ngajarin. Gak enak, kenapa semua serba ngaku-ngaku. Cara terbaik kenalin diri kita udah pakai prestasi aja, ya. Mungkin kita akan pernah ngeliat ada orang baru turun dari mobilnya, dianya mingkem, diem. Tapi orang lain yang menjawab, loh dia kan pendiri perusahaan itu, penemu teknologi ini. Nah, prestasi yang memperkenalkan dirinya. Udah, terus aja. Kompeten. Kita sendiri nanti yang ngerasain nikmatnya. Ya. Selanjutnya, harmonis. Masya Allah, saling peduli dan menghargai perbedaan. Dan dia tahu, orang pengen lahir kayak gitu juga gak milih. Kita juga lahir gak milih, pengen jadi laki-laki atau perempuan di keluarga yang mana. Makanya yang dia tahu, dia sibuk beramal jadi amal. Dipuji, cantik, emang bikin sendiri mukanya. Tahu-tahu lahir langsung gitu. Berarti kan aslinya ketika dipuji itu sejatinya ada dua hal. Allah yang lagi nutupin aib kita. Atau dua, Allah lah sebenarnya yang sedang dipuji. Dan kita nggak desain sendiri wajahnya. Layakkah diri ini ngerasa dipuji untuk sesuatu yang tidak kita perlakukan, tidak perbuat? Tenang. Nah, ingin jadi kebaikan, ingin jadi... Dan lihat ya, punten, kalau ada yang nanya, kok orang ngajinya bener itu kayak gimana sih? Maka pasti salah satu cirinya, dia pengen jadi manfaat bagi orang lain. Iya, awalnya ngaji gara-gara kelilit pinjol, rungkat, main judi online, kalah melulu, ya, dan lain-lain. Tapi ketika akhirnya sudah tambah dekat sama Allah, masalah dia udah beres, pasti pengen jadi manfaat, pengen jadi kebaikan. Dan akan ngejaga terus keharmonisannya, nolongin orang. Karena Allah suka aja, bukan karena supaya ingin dapat pujian dan yang lain-lain. Ya. Selanjutnya, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Ini juga diajarkan dalam Islam, ya. Setiaan, karena kebalikan dari ciri yang kemunafikan yang tadi. Nah, ini adalah cara untuk jadi hamba yang mulia, ya. Dulu ketika Umar bin Khattab jadi pemimpin, radhiyallahu anhu, jadi presiden kalau zaman sekarang. Pernah suatu ketika beliau pengen ngangkat seorang gubernur, ya. Nah, si gubernurnya ini dia diminta datang ke rumahnya Sayyidina Umar. Pas nyampe ke rumah Sayyidina Umar, Umarnya lagi main sama cucunya. Kan segagah-gagahnya orang main sama anak kecil kan agak konyol ya, ciluk, gitu kan ya. Maka dia ceritanya ilfil, masa gini Umar, katanya setan aja takut. Maka ngelihat itu Sayyidina Umar manggil, heh kamu, kenapa mukanya kayak begitu? Ya. Kamu gak punya anak cucu apa di rumah? Dijawab, iya punya Sayyidina, punya wahai Amirul Mukminin. Terus kamu gak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Gak pernah sekalipun. Maka apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Tidak usah jadi gubernur. Loh, apa kekurangan saya? Apa kurangnya kualifikasi saya? Dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Rasulullah Muhammad SAW? Setia ke masyarakatnya. Insya Allah. Bahkan ada di satu kisah, waktu itu di kisah yang lain, Sayyidina Umar lagi, gubernurnya datang, menemui presidennya, menemui Sayyidina Umar ya. Bawalah oleh-oleh, bawa kue. Dicicipin kuenya baru juga satu kali gigit. Enak banget ini kue. Saking enaknya ditaruh lagi, ditanya, ini kue seenak ini bisa dimakan gak sama semua rakyat kamu? Dijawab, oh enggak sih ini kue mahal, hanya yang menengah ke atas yang sanggup beli. Kata Sayyidina Umar, mana unta kamu? Udah bawa pulang lagi.
Yang gubernur yang bawa kuenya nanya dong, ini kan cuman kue, kenapa Amirul Mukminin? Jawabannya luar biasa. Kalau kita jadi pemimpin, jika negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kalau negeri kita makmur, sejahtera, ketahuilah kita yang harus paling terakhir kenyang. Ya apa kabar kalau misalkan mimpin malah rakyatnya tambah lapar, pemimpinnya makin buncit, naudzubillah. Enggak, mikirin rakyatnya. Sayyidina Umar itu pernah satu kondisi, Madinah lagi paceklik, tapi bisnis beliau lagi lancar. Beliau sengaja berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning. Karena nggak mau masyarakatnya berpikir, aduh masyarakatnya lagi kelaparan, masa pemimpinnya tambah kenyang sendiri. Padahal itu halal bagi beliau, orang bisnisnya lagi lancar kok. Tapi sampai sebegitunya. Loyalnya luar biasa, Masya Allah. Ya, selanjutnya adaptif. Oh, ini suka ditanya ya, pernah ada yang nanya, kok nggak bisa dong semuanya kembali ke Al-Quran, kepada hadis, itu kan 14 abad yang lalu. Guru kami jawab kayak gini, bawakan masalah yang lebih besar, bawa masalah yang paling besar di zaman sekarang, masalah paling besar di zaman sekarang, kami bisa bawakan masalah yang jauh lebih rumit di zaman dulu dan udah selesai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Allah mau, sampai sekarang masih keluar Al-Quran jilid 2 juga bisa wahyu yang baru. Atau Nabi dibuat masih hidup, atau ada Nabi yang baru juga mudah bagi Allah. Kenapa Al-Quran udah gak ada ayat baru lagi, Nabi sudah wafat, gak ada Nabi yang baru lagi? Karena demi Allah, semua yang ada di Al-Quran dan Sunnah cukup untuk jadi pegangan kita sampai hari kiamat. Kitanya aja kali yang gak mau ngikutin. Ayat pertama, Iqra, bacalah. Rajin kok kita baca, tapi baca WA, baca komen, baca grup gibah. Bukan itu. Baca yang baik-baik. Sila. Ya, semua diatur Masya Allah dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Asal kita benar-benar nurut, yuk bismillah. Nah, kalau enggak akan sesuai, enggak akan bisa. Ya, itu udah buku manual tentang gimana kita harus jalan hidup. Dan kita kan diciptain teh enggak iseng gitu. Enggak tiba-tiba Allah teh jailah iseng bikin manusia, enggak, ada tujuannya. Ya. Dan kalau tidak sesuai dengan tujuannya, ya ibarat ya kulkas dipakai buat naruh gamis, naruh kemeja. Ya bisa mah bisa, tapi kan gak sesuai dengan fungsinya. Maka pasti harus ada yang dilurusin. Bahkan mungkin harus diservis. Ya, ada tujuannya. Bismillah. Sehingga balik lagi. Orang bilang zaman sekarang maju. 1.500.000 bisa bawa pulang mobil. Dengan cara apa? Riba, jelas. Ya. Tapi kenapa orang-orang zaman sekarang tidak semaju orang-orang zaman dulu? Dari akhlak, iman, perbuatan. Padahal sekarang setiap handphone insya Allah ada Qur'annya bagi yang muslim. Di setiap masjid bisa jadi banyakkan Qur'annya daripada orang yang sholatnya. Padahal di zaman, kapan sih Al-Quran itu mulai jadi satu mushaf, satu buku? Itu kan di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Yang daerahnya waktu itu sudah seluas Jazirah Arab sudah Islam semua. Sekarang jadi 7 negara. Arab Saudi, Oman, Yaman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. Persia itu udah jadi Islam semua. Iran, Irak, Romawi Selatan sudah kena. Negeri Syam, 4 negara sekarang. Libanon, Suriah, Palestina, Yordania. Lalu Afrika Utara, Mesir, Maroko, Tunisia, Libya, Aljazair. Sudah muslim semua, daerah seluas itu. Al-Quran udah ada berapa waktu itu? Baru ada 5. Tapi mereka ketika ditanya kenapa hebat, katanya ikutin Al-Quran. Kenapa sekarang Al-Qurannya lebih banyak tapi malah belum seperti itu ya? Wallahu a'lam. Mungkin karena kita tebang pilih ya, masalah nggak makan babi mah ikut. Tapi kalau misalkan yang Al-Baqarah 275 nih tentang riba nih, kalau nggak kayak gini, saya kapan punya motor, punya mobil nih, punya ini? Nggak, nurut totalnya. Bismillah. Nanti bicaranya nanti berkah. Iya kok, beneran punya mobil, beneran uangnya tambah banyak. Tapi lihat ya, yang dikejar tuh bukan nominal dalam Islam, tapi berkahnya. Nah, kalau sudah berkahnya yang sudah hilang, ya kita lihatlah para koruptor. Ya jangan terlalu rapih. Maling gitu ya, jangan diperlalu jadi koruptor. Maling, lihat uangnya banyak, tapi tetap aja menderita ya. Karena berkahnya yang sudah hilang. Tapi kalau sudah berkah, mau sedikit juga gak habis-habis. Anak pada soleh, meskipun gak bisa naik mobil mewah kemana-mana. Ya. Dan Islam terus bertahan istilah Al-Quran dan Sunnah. Mau dipakai di zaman apapun tetap bisa jadi solusi. Yang kolaboratif terakhir, membangun kerjasama yang sinergis. Udah, tujuannya sama-sama jadi kebaikan. Nah, kalau Allah ciptain semuanya satu, repot. Tapi jangan berbeda-beda, akhirnya jadi bisa saling melengkapi kekurangan. Nah, kita aja hasil perbedaan kan.
Allah kan menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya, jadi kalau misalkan malah kita hasil dari yang sama, laki sama laki, dan nggak bisa jadi kita. Ya, jadi istilah kita bisa terus kolaboratif. Gimana caranya jadi amal, jadi kebaikan. Sisain waktu ya, segitu dulu. Barangkali ada yang ini didiskusikan atau diobrolkan. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa ngaji barengnya, ketemu, tatap muka langsung, tidak hanya di online ya. Wallahu a'lam bishawab. Kembalikan dulu kepada Tuan moderator tadi. Ustaz, tafadhol Ustaz. Ya, siap. Terima kasih kok atas materi yang disampaikan. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin foto bersama dulu ya. Boleh. Ya, kalau izin kita foto bersama dulu. Masih ada presiden. Maaf ya, saya nggak pakai backgroundnya. Siap. Ada berapa slide? Banyak ya? Lumayan. Tentunya aja ya. Oke, siap. Oke, kalau izin mungkin gayanya sesuai yang diarahin oleh manajemen kita seperti ini kok. Merasa. Gimana? Oh iya. Pelindo di kor. Iya. Siap. Oke. Tangan kanan ya. Oke. Oh kanan. Oke, itu slide yang pertama. Iya kok. Muka aku biru. Oke, itu slide yang pertama. 3, 2, 1. Next, selanjutnya. 3, 2, 1. Slide yang berikutnya. 3, 2, 1. Lanjut. Oke, next. Ya. Izin agak lama kok, banyak pesertanya. Tangan belakangnya ikut begini nggak? Enggak ya? Gaya apa ya? Siap. Ngedap. Oke, next. Berapa lagi? Udah? 3 lagi. 3, 2, 1. Oke, next. Ya bentar ya, ini lagi foto dulu dengan perusahaan Pelindo-nya. 3, 2, 1. Oh ini dia Naruto ya. Nggak tahu di PT BUMN Pelindo ini kayaknya begini katanya. Tanda akhlak katanya. Naon lah. Iya silakan. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan boleh langsung on cam, boleh juga. Ultraman mah yang begini ya tuh. Silakan. Nggak dibacakan aja Pak, yang mana dulu silakan. Iya, siap Pak. Saya akan coba bacakan yang dari kolom chat. Ini ada pertanyaan. Iya. Selamat siang, saya Dani Yatikan dari Pelindo Marine Service. Dan izin bertanya kok. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa penting untuk terus bersyukur bahkan menghadapi kesulitan seperti yang tercermin dalam Al-A'raf ayat 23. Kemudian yang kedua terkait implementasi akhlak, bagaimana kesalahan dan pengampunan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dapatkah rasa syukur mempengaruhi cara menyelesaikan perbedaan pendapat? Mohon pencerahan ya, Prof. Terima kasih. Baik, satu-satu ya tadi bismillah. Kenapa harus bersyukur katanya? Ya, karena tadi kan kita kan hidup pengen nyari nikmat ya. Ada orang bela-belain kerja demi dapat ada bayarannya, dan itu wajar, boleh, halal, sah-sah aja. Nah ternyata kalau kita bicara tentang nikmat tadi, cara paling baik untuk melanggengin nikmat itu ternyata adalah dengan disyukuri. Itu satu. Jadi kalau kita pengen suka dengan suatu nikmat, maka ya kalau pengen langgeng disyukuri. Ya, karena kalau tidak disyukuri adalah cara tercepat untuk mengusir nikmat tersebut. Ya. Apalagi dikufuri. Maka itu dia yang pertama. Selanjutnya, dengan makin banyak bersyukur kan mindset juga berubah insyaallah. Kita lihat ya, mindset orang-orang yang paling menderita di dunia adalah orang-orang yang paling gak pernah bersyukur. Ya orangnya udah, misalkan ya, naudzubillah, udah nyolong uang negara, ya
jauh dari syukur, ya udah nyolongnya segimana banyak juga masih aja kurang, masih menderita. Tapi orang yang kita tahu dia lebih sedikit kepemilikannya, tapi ada syukur di hatinya dan dimanfaatkan untuk jadi kebaikan, jadi keberkahan. Bismillah, bisa jadi dia jauh lebih bahagia. Meskipun gak pernah makan seenak kita, naik mobil sebagus kita. Ya, jadi kalau misalkan pengen jadi bahagia, ya udah itu cara yang ditunjukin oleh manusia yang paling bahagia. Ya, tadi yang keduanya apa teh, Pak? Lupa. Mana tadi Pak Madi? Ya. Iya tuh, ternyata masih apa tadi yang keduanya? Itu terkait implementasi akhlak, bagaimana kesalahan dan pengampunan dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesalahan dan pengampunan. Nah kalau misalkan saya unik ya, kadang manusia ini gini, kita itu ketika akhirnya berbuat salah ke manusia aja, kadang kita bisa jadi ngerasa gak enak ke orang yang pernah kita zolimin. Udah gitu ketika ngelihat kita yang harusnya dapat hukuman segimana parah ke atas dosa-dosa kita, tapi ternyata kita diselamatkan, diampuni, tidak dihukum. Pasti kita aja pengen, ya Allah, dia waktu saya berbuat salah, dia jadi pemimpinnya, kok saya gak dimarahin, gak dihukum, tidak dipermalukan, tidak dipecat. Saya pengen balas dengan kebaikan yang lebih baik. Tuh, ke manusia aja bisa gitu. Maka masa ya ke Allah gak bisa gitu. Kalau mau jujur, yuklah. Berapa banyak sih ibadah kita yang diterima? Sejauh ini sholat. Yakin keterima dari lahir sampai sekarang? Satu aja yang mana sholat kita yang yakin pasti keterima. Dan gak tahu. Sedangkan sekali maksiat, dan gak mungkin malaikat ketiduran, tetap kecatat tuh. Sedangkan ternyata tadi ya, surat 35 Fatir ayat 45. Walau yu'akhidhullahun nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya manusia bikin dosa, ternyata kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa kalau segera dibalas. Kenapa kita masih ramai kayak gini? Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Tapi Allah akhirkan hingga waktu yang ditentukan nanti. Sehingga kenapa kita masih ada? Kan bukan karena kita udah pada jadi orang baik kalau mau jujur mah. Si Ko Denis G ini terlampau banyak dosanya, layak Allah matikan saat itu juga waktu di Thailand. Allahnya aja yang terlampau baik, malah diizinin ngaji dengan kalian orang-orang soleh-soleha, Masya Allah. Nikmat mana lagi yang didustakan. Terus diri ini gak mau ngebalas kebaikan Allah itu dengan jadi manusia yang lebih baik, lebih banyak belajar, lebih banyak ngaji, lebih banyak jadi manfaat. Maka apakah kita manusia setidak tahu diri itu? Kan gak mau. Kita sendiri gak suka sama manusia yang tidak tahu diri. Masa kita jadi manusia yang tidak tahu diri di hadapan Allah? Dengan akhirnya kita bertobat, dengan pengampunan, pasti ngepek, pasti makin tambah banyak syukurnya. Ya, mengingat segala macam kebaikan, ya Allah. Napasnya gini napas ya. Saya ingat banget kelas 3 SD, ternyata di udara itu oksigennya cuma 20 atau 21%. Sisanya 78 atau 79-nya nitrogen dan sisa 1%-nya adalah gas lain. Terus, gimana ceritanya kita ini napas, butuhnya oksigen, tapi tubuh kita ngerti yang mana oksigen. Padahal kan macam-macam, ada knalpot kendaraan, bau ketek orang, bau macam-macam gitu ya. Begitu keisep masuk ke paru-paru, yang diambil oksigennya doang. Itu gimana caranya? Ternyata kejawabnya di SMA. Waktu belajar buku biologi, ternyata di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin katanya. Yang secara kimia dia lebih mudah berikatan dengan O2, oksigen. Karena O2 bilangan oksidasinya kan -2, Hb itu adalah +2, jadi saling berikatan tuh ya. Jadi ketika akhirnya seperti itu, keisep masuk lewat hidung ke paru-paru, bronkus, bronchiolus, alveolus, dijemput ke situ ketemu sama darah, yang keambil sama darah cuman O2-nya aja, karena di dalamnya ada Hb, baru dialirkan ke seluruh tubuh. Sisanya, ampasnya dibuang lagi. Dan itu semua terjadi gratis, tanpa mikir, kadang sambil maksiat. Ya Allah, nikmat mana lagi. Pernah ada seorang syekh di Arab, gak bisa napas, dia datang ke rumah sakit, kaget begitu ngelihat tagihan pakai oksigen selama 3-4 jam. Dia nangis, dikira susternya, wah gak sanggup bayar kali ya. Tenang, nanti ditanggung sama kami. Beliau jawab, bukan saya gak sanggup bayar, nih uangnya ada. Tapi saya terharu aja ngingat, ya Allah saya udah berapa tahun hidup dari lahir sampai sekarang gak pernah ditagih itu sama Allah biaya tagihan oksigennya.
baru pakai oksigen sebentar di rumah sakit aja tagihannya segitu mahal, ya. Jadi itu membuat dia tambah syukur, tambah banyak tobatnya, ya. Dan yang terakhir, ketiga tadi apa? Ya, kalau untuk yang pertanyaan ketiga, dapatkah rasa syukur mempengaruhi cara menyelesaikan perbedaan pendapat? Oh, iya. Ya, dengan akhirnya kan kita dalam bersikap kan tergantung juga apa yang ada di pikiran kita ya. Kalau di pikiran kitanya penuh dengan syukur, maka ingat ya Allah, iya dia teh berbuat salah, tapi saya pengen mensyukuri dia teh masih punya kebaikan yang lain, pasti beda nanti tindakannya. Iya, hukuman itu boleh, tapi hukuman kan dalam Islam seperti obat. Kalau kebanyakan bisa jadi overdosis, kalau kurang nggak sembuh-sembuh, ya. Sehingga akhirnya nanti kalau sudah ngelihatnya dari sudut pandang yang syukur, pasti tindakan yang diambil juga beda. Tapi kalau dari awal ngelihatnya udah dari tindakan dengki, dendam, macam-macam, ya lupa dengan semua kebaikan orang itu. Akhirnya dalam bekerja sama dan yang lain-lain itu jadi lebih sulit ya. Apalagi dengkinya subjektif, cuman gara-gara ya Allah kerja sama-sama capek tapi dia yang dipuji, ya kan kita kan ngelakuin segala macam bukan dipuji. Anggaplah satu dunia ingin memuji kita, Allah benci, tetap aja repot ya. Jadi bismillah, seharusnya nggak bisa ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup, ada lagi? Baik, terima kasih kok. Untuk pertanyaan yang berikutnya ini ada dari Bang Syukri dari PLN Terminal. Izin bertanya, Pak Denis, dalam keadaan manusia yang tidak selalu stabil, seringkali naik turun. Bagaimana kita bisa memelihara sikap bersyukur yang konsisten, terutama ketika kita dihadapkan pada tantangan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari? Satu, Masya Allah, bismillah. Cara paling ampuh kalau bagi diri ini mah, ingat sama dosa sendiri ya. Kadang mikir, ya Allah, orang lain memisahkan cuma 5 waktu, itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya kadang 9:30 baru bangun gitu ya. Tapi bisa gak sih dia ke surga? Bisa, karena saya tahu dia gak punya dosa sebanyak saya. Terus diri yang banyak dosa yang layak Allah matikan waktu masih di Thailand ini, tapi gak mau jadi yang lebih baik, gak mau mati bakal, utang lebih banyak, tapi gak mau belajar lebih banyak, ngaji lebih banyak, bersyukur lebih banyak. Kayak itu gimana ceritanya? Ya, jadi tekanan, pahit, kalau kita pikir dari sudut pandang akhiratnya, segara-gara kepahitan itu kita jadi tambah dekat sama Allah, jadi kebaikan. Karena kan kepahitan ujung-ujungnya cuma 2. 1, gugurin dosa. 2, ninggiin derajat di sisi Allah. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapuskan, tapi cita-cita ke surga. Akhirnya dikirim masalah, entah di kantor, di tempat kerja, tekanan yang apapun, ya. Cita-cita ke surga, tapi amalan kurang, ada dosa yang gak bisa dihapuskan, tahu-tahu dapat masalah. Atau bisa jadi Allah pengen ninggiin derajat seseorang, tapi sama amalan segitu-gitunya, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi, tapi Allah pengen naikin derajatnya, tahu-tahu ada masalah di kantor, ada masalah di tempat kerja, jadi ingat lagi. Tergantung sudut pandang sih, ya. Jadi kita air mineral botol, kata kita itu tuh masalah setelah diminum, harus dibuang. Tapi kata pengusaha daur ulang, itu udah di dasar tong sampah aja digali-gali. Karena beda sudut pandangnya. Kita punya misalkan koleksi buku komik, hilang 1, nangis, ngejerit. Tapi ada orang juga sama, punya koleksi buku komik banyak, tapi warisan, hilang 1 lemari, biasa aja. Karena bagi dia itu bukan segalanya. Nah, kalau tujuan kita hidup kita masih selalu yang aku suka, belum yang Allah suka, hidup tuh hanya tentang aku pengen bahagia dan segala macam. Harus berapa kali patah hati lagi baru kita sadar, bahagia tuh adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Tenang aja. Yuk jujur ya, dari lahir apakah kita punya keinginan? Punya. 2, apa Allah punya keinginan? Punya, ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Yang kita suka. Tapi sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, kok masih susah bahagia? Harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Tenang aja, ya. Dan ketika dengan ingatnya ke sana terus, bismillah, lebih mudah nanti untuk menerima ujiannya seperti apa, pahitannya kayak gimana. Nggak rugi, istilah.
Kalau kenapa kita masih gampang menderita? Ya kita sih bahagianya masih selalu yang aku suka, jadi belum yang Allah suka. Makanya ada yang udah gaji gede kerja di BUMN juga tiap bulan masih ngambek, ngeluh. Ya, sedangkan ada yang cuma ngojek tiap hari cuma dapat 50.000 aja bisa bersyukur. Karena kita bahagianya, oh enggak, saya percuma gaji segini. Saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia, kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa kita dikurung sama kebahagiaan kita sendiri, keinginan kita sendiri? Pesan Islam itu membebaskan manusia tidak hanya dari perbudakan secara nyata, tapi juga membebaskan manusia dari diperbudaknya dia oleh keinginan dia sendiri. Ya, gak apa-apa, tenang aja. Gak ada yang rugi. Rugi itu satu, tambah jauh dari Allah baru rugi, meskipun punya segala-galanya. Selagi masih ada Allah di hati, bismillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Belum tentram, hatinya lagi gak ingat Allah mungkin. Ya, Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Baik, bagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya langsung boleh M-Cam. Bila belum, saya akan bacakan lagi yang dari kolom chat ya, izin kok. Dari Mas I Pratama, izin bertanya kok, gimana cara mengingatkan teman yang sudah kecanduan bermain judi atau slot agar mereka dapat menguranginya kok? Karena dari judi slot itu membuat mereka jauh dari tema akhlak. Ya. Seperti itu penarahannya. Ya, pilihan orang main judi itu dua ya. Berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Tinggal pilih yang mana gitu ya. Kadang memang ada orang yang harus dipaksa ya. Karena mungkin sedang tidak berfungsi dengan benar mungkin akalnya. Ibarat ada jalan di depan, kiri sama kanan. Ngeliatin yang pada belok kiri kok pada jatuh, oh ternyata berlobang dan licin. Yang pada belok kanan kok selamat semua, ternyata jalanan mulus. Terus kita harus ngelewatin pertigaan tadi, kita pilih kiri atau kanan? Atau pasti kanan. Kenapa bisa milih kayak gitu? Nggak ada ini katanya punya akal. Yang bikin kita lebih daripada manusia, daripada hewan kan karena kitanya ada akalnya. Terus kitanya nggak mau untuk menggunakan akal tersebut, sedangkan udah jelas-jelas judi itu secara logis aja. Mesin capit boneka aja. Kalau kita beli mesinnya nanti ditanya sama teknisinya, ini mau di putaran keberapa Pak? Maksudnya, iya. Nanti kalau misalkan disetting ke putaran 10, nanti di putaran ke-10 nyapitnya lebih kenceng. Makanya biasanya yang menang putaran ke-10. Nah kalau nggak tekor atau tiap kali ada yang main menang mah. Ya. Bonekanya misalkan 80.000. Orang sekali main 1 koin 10.000. Kan berarti kudu ada orang kalah 8 kali dulu baru balik modal. Ya. Terus kita akhirnya nggak disetting, pasti disetting apalagi judi. Dan bandarnya manusia punya hasrat, punya ambisi, punya keinginan. Apakah kita serius mereka adalah orang suci semua yang pengen bagi-bagi duit kepada seluruh pemainnya? Enggak. Karena mereka kalau niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun lembaga zakat infak sedekah, bukan web judi. Jadi enggak. Udah istilah. Kita cuma bisa doain, nasehatin. Ya. Karena kalau misalnya enggak ya udah mungkin dia pengen berhentinya dengan cara yang kedua, dengan cara yang dipaksa. Ya. Kok gimana caranya berhenti? Tinggal jangan depo, udah selesai gitu. Tinggal jangan transfer, jangan dibuka lagi, selesai. Coba, kira kita berhenti gitu. Tiba-tiba didatengin gitu oleh bandar judinya, ditodongin, main lagi nggak lu? Kalau nggak gua bunuh. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Atau ketika kita berhenti gitu, setannya nggak suka nih kita berhenti. Kita digebugin gitu, lagi sholat ditendang dari belakang, di sliding pulang dari tempat wudhu, di sliding, dicubit ginjalnya, dicekek, nggak diapa-apain. Nggak bisa terjadi apa-apa. Ya, bisa sesederhana itu bisa. Tinggal masalahnya mau atau enggak. Ya, kalau misalkan masih belum mau ya sudah tuh. Sedangkan akhirnya lihat ya, akhirnya yang pada main juga ada gitu yang happy ending dari main. Punten ya, dari sudut pandang bandar judinya aja kami aja pada berhenti. Apalagi dari pemain atau yang dibodoh-bodohin. Janganlah. Sila. Kita cuma bisa doain, ajak ngobrol. Kita nggak bisa ngebulak balikin hati manusia. Tinggal mudah-mudahan dia berhenti sendiri, nggak Allah paksa untuk berhenti. Ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup, ada lagi? Baik. Ya ini kok dari Imam Mulyadi SPMT, Branch Budaharjo, mau tanya nih, nah yang dimaksud dengan ilmu ikhlas itu seperti apa kok? Singkat itu aja kok.
Baik. Ikhlas adalah sifat yang tadi kalau kita nyambung di surat 15 Al-Hijr ayat 39-nya kan bercerita tentang iblis yang marah kepada Allah setelah diusir dari surga. Kau sih jadiin aku sesat, akan aku sesatkan juga anak-anak Adam ya. Dia ngambek lah ceritanya ya. Nah, iblisnya sendiri berbicara tuh bahwa ada illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang tidak bisa aku sesatkan cuma satu jenis orang. Siapa? Adalah orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Kalau udah ikhlas kepada Allah, ya udah. Yang dikejar cuma yang Allah saja. Ya. Kalau orang itu digoda pakai harta mati titipan. Digoda pakai wanita, nikmatnya berzina juga paling cuma nikmat beberapa detik atau beberapa menit. Masalah yang ditimbulkannya bisa jauh lebih banyak bertahun-tahun, belum kalau sampai naudzubillah kena penyakit kelamin. Jadi digoda dengan kekuasaan, dia tahu kekuasaan itu hisapnya berat. Jadi orang yang udah ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah aja itu iblis, syaitan sampai bingung. Ini manusia yang gak bisa diuji adalah yang ikhlas. Dan ikhlas itu tolong bedakan dengan ridho ya. Ridho itu dalam menerima takdir. Ikhlas itu dalam melakukan segala apapun itu hanya untuk Allah. Contoh, dompet hilang, ikhlas atau ridho? Ridho, terima takdir, gak bisa. Saya tidak terima, gak bisa, udah keterima itu ya, udah kejadian. Tapi kalau ikhlas dalam urusan ibadah kepada Allah, tadi pagi sholat duha misalkan, karena apa? Karena lillahi ta'ala pengen supaya Allah suka, atau misalkan tadi lagi dilihat calon mertua, nah itu tidak ikhlas jadinya. Ya, maka ikhlas segitu. Ada orang, cirinya apa? Ada orang, tidak ada orang, sama saja. Karena dia tahu Allah ngeliatin, merhatiin terus. Dan dia tahu ya, pujian makhluk, harta dari makhluk, gitu-gitu aja, nggak bisa nyelamatin kita, malah bisa membinasakan kita. Ya, jadi kalau sudah bicaranya ikhlas ya udah murni, memurnikan segala apapun hanya untuk Allah. Ya, cuman kalau di Indonesia suka disebut ikhlas itu dalam menerima takdir, padahal artinya ridho kalau dalam khazanah bahasa agama Islam ya. Kalau ya motor jatuh, motor hilang, dompet hilang ya itu ridho dalam menerima takdir. Ya, tapi kalau ikhlas dalam urusan segala apapun hanya untuk Allah. Ya, dan tadi keutamaannya luar biasa. Ya. Dan selain itu kita kan untuk bisa nyampe ke surganya Allah kita perlu amalan nggak cuma sekedar sah, tapi juga harus diterima. Sekedar sah mah abis main bola masih bau ketek, bau asem, sekedar wudhu, udah gitu nutupin aurat, udah gitu itu juga lupa rokaatnya. Sah sholatnya. Tapi diterima? Nggak tahu, belum tentu. Gimana biar keterima? Dua caranya. Niatnya benar, caranya benar. Gimana niat yang benar? Lillahi ta'ala, ikhlas hanya kepada Allah. Gimana cara yang benar? Ittiba, mengikuti yang dicontohkan Rasul. Ya. Sehingga ikhlas ini juga berefek kepada diterima atau tidaknya amalan kita. Karena kita ngelakuin suatu amalan, tapi ngelakuinnya bukan untuk Allah, ya udah kan pasti jadi masalah. Yang punya surganya Allah, terus kita ngarep dapat surga, tapi niatnya gak kepada Allah. Ya Allah suruh sana minta surga ke yang kamu ibadahi aja sana. Nah untuk bilang kan, makanya ya itulah ikhlas ya. Membuat kita jadi tidak bisa digoda oleh syaitan, bismillah, dan juga membuat amalan kita diterima. Ini tingkatan yang paling tinggi, bismillah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ada lagi? Alhamdulillah mungkin. Satu pertanyaan lagi boleh? Kalau boleh. Bertanya langsung kita tunggu kok. Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi yang dari kolom chat Eko ya. Baik, silakan. Pertanyaan terakhir. Baik, ini dari Wonder. Kok izin bertanya nih, tadi katanya berbohong itu kategori orang munafik ya kok. Bohong yang benar menurut agama itu gimana sih kok? Kalau saya nyampein nggak sesuai fakta itu bohong kagak ya kok? Ada kagak bohong yang dibolehin dalam agama seperti itu Pak? Baik, bismillah ya. Ada 3 kebohongan yang diizinkan dalam Islam. 1, ketika sedang di medan perang zamannya Nabi dulu.
Gak mungkin Nabi ditanya, Nabi strategi kamu mau kemana? Oh nanti saya belok kiri, ya habis nanti dibunuhin orang-orang baiknya. Karena dulu kan pilihannya kalau ya mereka sudah diancam dengan kematian oleh musuh-musuh Islam, itu diizinkan. Ya, yang kedua adalah kebohongan untuk mendamaikan saudara sendiri, saudara-saudara kita. Misalkan ya dalam artian ini juga teman nih. Kita tahu si A dengan si B lagi bersengketa atau berselisih, maka terus kita lakuin, tahu nggak si B itu ternyata aslinya ini loh suka nyebut kebaikan kamu di hadapan keluarganya, padahal kita juga nggak tahu, tapi itu masih diizinkan ya kalau untuk mendamaikan dua saudara. Yang ketiga adalah bohongnya suami kepada istrinya. Wah, ini yang bikin gempar nih, tapi belum beres ya. Para ulama berpendapat maksudnya adalah apa? Gombal. Suami istriku, kamu Masya Allah cantik seperti rembulan. Nggak bohong, bulan kan bopak-bopak, hantam meteor ya. Jadi itu diizinkan. Tapi bukan bohong yang bilangnya kerja padahal pergi ke rumah janda. Bukan bohong yang kayak gitu. Tapi bohong yang Masya Allah, istriku wajahmu bercahaya. Emangnya istri kita lampu senter bisa nyala mukanya? Kan enggak. Tapi kalau misalkan untuk itu, isilah. Kalau pengen, makanya sampai ada di hadis yang lain, salah satu hal yang tidak ada kesia-siaan di dalamnya, salah satunya adalah kan melatih hewan tunggangan, makanya jadi olahraga sunnah berkuda, atau melesatkan anak panah. Yang ketiga tadi adalah bersenda gurau dengan istri. Ya, karena kalau misalkan kan dalam Islam ada aturan ya, bersenda gurau itu juga ada batasannya, apalagi ke yang bukan mahram, apalagi sengaja di ghosting atau dibikin baper ya. Kalau ke istri digombalin malah jadi pahala. Bergandengan tangan dengannya, meskipun mesti saya cek lagi ya riwayat hadisnya, tapi ada yang menyebutkan itu seperti lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat, wallahu alam ya. Gandengan tangan sama istri ya, Masya Allah. Betapa Islam juga amat sangat memuliakan para kaum istri. Ya, nah jadi kebohongan 3 yang itu. Selain itu kebohongan yang ada niatan yang lain, yang untuk misalkan naudzubillah jadi keburukan, kejahatan, maka ya tidak boleh ya. Yang dilakukan tadi kebohongannya kita tahu lah, apalagi niatnya tadi seperti apa. Yang dibolehkan yang saya tahu 3 hal tadi. Termasuk nanti dalam urusan gibah juga ada aturannya. Ada yang boleh gibah. Kapan misalkan lagi di pengadilan, kita diminta jadi saksi terkait hakim ingin memutuskan hukuman orang ini apa. Kamu benar ngelihat dia nyuri, kita nggak boleh. Nggak mau saya nggak pengen bocorin aib orang, itu nggak boleh ya. Karena ini lagi di pengadilan ya, jadi harus cerita. Jadi ada aturan yang seperti itu ya. Atau misalkan kita pernah ditipu sama orang, udah gitu kita ngelihat si penipu lagi ngobrol sama teman kita dengan modus yang sama, pas si penipunya pergi, itu boleh tuh. Izin ini mah dulu, hati-hati kalau misalkan penawarannya seperti itu, karena kami pernah terjadi seperti ini. Wallahualam, mungkin dia udah tobat atau gimana, tapi ya hati-hati aja. Itu masih boleh ya, bukan ngebocorin keburukan orang lain kalau kayak gitu ya. Jadi itulah Islam ya. Yang penting tujuannya adalah kebaikan dan menyelamatkan. Dan kalau untuk kebohongan tadi aturannya ya. Wallahualam bisawab. Cukup? Kok izin satu aja lagi kok ya, boleh ya? Boleh, silakan. Ini ada Asep dari Regional 2 Palembang. Ko Denis mau tanya, pemimpin ideal itu seperti apa ya Ko? Pemimpin ideal di dalam Islam ya, alhamdulillah kita dicontohkan ada pada diri sosok Rasulullah, para pemimpin setelahnya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Dan mereka memang kalau dicari persamaannya, mereka beriman, punya ilmu, jelas ilmunya juga bukan kaleng-kaleng, dan tujuannya benar-benar ingin maslahat, ingin semuanya tambah dekat kepada Allah, nggak ada niatan untuk diri sendiri. Bahkan punten ini ya beginilah ya. Kalau di zaman dulu kalau ada yang ngajuin jadi pemimpin tuh malah yang itu yang nggak akan dipilih. Nah di sekarang sibuk untuk minta dipilih ya. Ya Allahu a'lam. Nah di zaman dulu cara memilih pemimpin juga tidak seperti itu. Tapi yang pasti apapun kalau pengen jadi kebaikan standarnya satu, yaitu adalah jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kayak contoh, hilang motor bisa jadi kebaikan nggak? Bisa. Kalau semenjak hilang motor dia jadi tambah takwa sama Allah, itu kebaikan. Jauh dari Allah, meskipun uangnya tambah banyak tapi tambah jauh dari Allah, rugi. Jadi standarnya adalah tambah dekat sama Allah atau enggak. Seperti itu satu. Dan juga hati-hati terkait kepemimpinan itu ada 7 golongan di hadis riwayat Imam Muslim contoh.
7 golongan orang yang dimana di hari akhir nanti akan mendapat naungan dari Allah, di mana di hari tersebut tidak ada lagi yang bisa menaungi selain Allah. Yang kesatunya ternyata adalah al-imamu adil, imam yang adil, ya. Tapi di hadis yang lain ada yang meriwayatkan seperti ini. Ada 3 jenis orang yang di hari yang sama seperti tadi, hari yang mengerikan tersebut, ada 3 jenis orang yang Allah bahkan gak akan sudi memandang ke arahnya. Ibarat kita lagi panik, gelisah, lagi dipalak di terminal, kita ketemu teman kita yang kekar, tapi dia pura-pura gak lihat, gak sudi buat nengok kepada kita aja. Itu kan hancurnya luar biasa. Nah di hari akhir yang mengerikan itu, ada 3 jenis golongan orang yang Allah tidak akan sudi memandang kepadanya. Salah satunya adalah pemimpin yang berdusta kepada rakyatnya. Ini baru bicara dusta ya. Dan dalam ilmu usul fikih kayak misalkan dilarang berbicara kepada orang tua, surat Al-Isra 23-24 ya, surat ke-17. Maka bicara aja nggak boleh, maka apalagi mukul. Meskipun kita tidak akan menemukan larangan di dalam Al-Quran, dilarang mencekik orang tua, iya nggak akan ada. Tapi udah tahu kita jelas dalam ilmu usul fikih kalau berkata aja nggak boleh, apalagi nyekek. Nah ini kalau berdusta aja nggak boleh, apalagi naudzubillah makan uang rakyatnya dan yang lain-lain. Maka mengerikan Masya Allah. Bisa jadi pahala jariah yang baik kepemimpinan itu, tapi juga bisa jadi dosa jariah yang luar biasa. Maka dulu Abdurrahman bin Auf sampai berkata waktu Umar bin Khattab wafat, lalu kan beliau dibunuh waktu lagi sholat. Di belakangnya ada Abdurrahman langsung gantiin jadi imam. Maka sempat ada wacana yang gantiin untuk jadi pemimpin setelah Umar apa Abdurrahman aja. Beliau malah berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusukkan saja pisau itu ke leherku daripada aku yang jadi pemimpin. Ada riwayat seperti itu, Masya Allah. Maka, yang penting harus jadi jalan tambah dekat kepada Allah ya. Nanti kita ada bahasannya lagi lebih lengkap untuk itu. Wallahu a'lam bishawab, mungkin segitu dulu ya. Baik, terima kasih kok atas jawabannya. Manajer kok sebelum kita closing bolehkah berikan sedikit closing statement terkait topik tema kita hari ini kok? Baik, bismillah ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita tuh pasti nyari Allah, pasti butuh Allah. Cuman kan pilihannya 2 ya. Mau datang kepada Allah dengan sukarela atau datang dengan diseret. Gerbang untuk kesananya ada 2. Ada gerbang syukur, ada gerbang taubat. Cara paling gampang ya tadi gerbang syukur. Nikmat yang ada disyukuri, jangan heran kalau nanti ditambah dari Allah. Tapi kalau kita lewatin gerbang yang syukurnya, kebablasan, nikmat sebanyak apapun gak pernah kita syukuri, mau gak mau nanti kita harus mendekat dengan gerbang yang kedua. Dengan taubat, dengan pahit dulu, diuji dulu. Pilih yang mana ya. Jadilah hamba yang bersyukur, insya Allah akan makin tambah banyak nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kok atas closing statementnya. Mungkin kita sampai di ujung acara. Saya mewakili manajemen mengucapkan terima kasih ya kepada Koko atas pencerahannya yang sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk semua insan SLMT dan Pelindung Group. Baik, dengan selesainya sesi tanya jawab kita, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas, memohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Sampai bertemu kembali dalam acara webinar pada edisi Desember series ke-6 berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Koko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Izin pamit ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Mohon doanya, mohon nasihatnya insyaallah. Doain kita sehat juga ya Kok ya. Amin insyaallah. Matiin dulu ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut ke kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.